Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Dwi Ramadhanisa Putri dari kelas MPIC Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Atiqullah MPD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin yang akan saya bahas di video ini. Yaitu yang pertama ada definisi manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang kedua ruang lingkup. Yang ketiga fungsi manajemen pendidikan Islam. Yang keempat hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Yang kelima gaya dan model kepemimpinan pendidikan Islam. Dan poin terakhir yaitu implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Yang pertama saya akan menyampaikan poin tentang definisi manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan pendidikan Islam. Menurut pengertian di sini, manajemen pendidikan Islam adalah suatu pendekatan sistematis dalam mengelola sumber daya pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, yang dimana ini melibatkan perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengarahan staf, dan pengendalian proses pendidikan. Kepemimpinan pendidikan Islam adalah proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, yang dimana ini melibatkan komunikasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Poin yang kedua yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup manajemen pendidikan Islam ini meliputi perencanaan strategis, pengorganisasian sumber daya, pengarahan staf, dan pengendalian proses pendidikan, di mana ini mencakup semua aspek pendidikan mulai dari perencanaan kurikulum, pengelolaan staf, dan pengelolaan fasilitas. Poin yang ketiga yaitu fungsi manajemen pendidikan Islam. Fungsi manajemen pendidikan Islam ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang dimana perencanaan ini melibatkan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian melibatkan pengaturan sumber daya dan tugas. Pengarahan melibatkan komunikasi dan motivasi staf. Dan pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kinerja. Poin yang keempat yaitu hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan. Hubungan manajemen pendidikan Islam dan kepemimpinan ini adalah bahwa kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen. Kepemimpinan mempengaruhi efektivitas manajemen. Seorang pemimpin yang efektif dapat meningkatkan efisien dan efektivitas manajemen. Poin yang kelima adalah model dan gaya kepemimpinan pendidikan Islam. Model kepemimpinan pendidikan Islam ada tiga, yaitu yang pertama, model kepemimpinan transformasi. Yang kedua, model kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, model kepemimpinan kolaboratif. Model kepemimpinan transformasi, di mana model ini melibatkan pemimpin yang berusaha untuk mengubah dan meningkatkan kinerja organisasi melalui perubahan budaya dan struktural. Pemimpin transformasional berfokus pada pengembangan individu dan tim, dan mereka berusaha untuk membangun hubungan yang kuat dan komitmen antara pemimpin dan anggota tim. Model kepemimpinan transaksional ini melibatkan pemimpin yang berfokus pada tugas dan hasil. Pemimpin transaksional cenderung menggunakan sistem hadiah dan hukuman untuk memotivasi anggota tim. Mereka berfokus pada pencapaian tujuan dan seringkali mengabaikan kebutuhan dan keinginan individu anggota tim. Model kepemimpinan kolaboratif. Model ini melibatkan pemimpin yang berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Pemimpin kolaboratif berfokus pada membangun hubungan yang kuat dan mempromosikan komunikasi dan kerjasama di antara anggota tim. Gaya kepemimpinan pendidikan Islam, yaitu gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan demokrasi, dan gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otoriter melibatkan pemimpin yang membuat keputusan dan memberikan arahan kepada anggota tim. Pemimpin otoriter cenderung mengambil kendali dan mengontrol lingkungan kerja. Gaya kepemimpinan demokratis melibatkan pemimpin yang mencari masukan dan partisipasi dari anggota tim dalam mengambil keputusan. Pemimpin demokratis cenderung menghargai pendapat dan kebutuhan anggota tim, dan mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan laissez-faire melibatkan pemimpin memberikan sedikit atau tidak ada pengawasan dan kontrol kepada anggota tim. Pemimpin ini cenderung mengendalikan anggota tim untuk mengambil inisiatif dan membuat keputusan, dan mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mandiri dan otonom.
Model dan gaya kepemimpinan yang paling efektif akan tergantung pada konteks dan kebutuhan organisasi. Pemimpin yang sukses akan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan mempromosikan lingkungan kerja yang inklusif, kolaboratif, dan produktif. Poin yang terakhir yaitu implementasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam. Implementasi manajemen dan kependidikan Islam melibatkan beberapa aspek termasuk pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam juga melibatkan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan dan operasi sekolah, termasuk menghormati hak-hak siswa dan memastikan bahwa mereka diperlakukan dengan adil dan setara. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.